Halo, salam ibu-ibu, selamat sore. Kembali kita akan mengadakan ibadah kita melalui acara streaming live ya ibu-ibu sekalian ya. Meskipun masih belum bisa secara langsung, tapi kita boleh bersyukur ibu-ibu sekalian ya. Kalau pada sore ini kita kembali, kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita tidak dapat secara langsung mendengarkan firman Tuhan ibu-ibu sekalian ya. Tapi kita harus bersyukur. Tapi kita masih bisa menikmati firman Tuhan. Ibu-ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Ibu-ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, yaitu Engkau Ada. Bersamaku
Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada siang atau sore hari ini kami masih lagi boleh beribadah, walaupun hanya melalui live streaming. Tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh keadaan kami, oleh apapun juga Tuhan. Sebab itu kami tahu Engkau ada di tempat kami, dan Engkau pun ada di rumah daripada setiap kaum wanita GPDI Sahabat Allah, atau siapapun kaum wanita yang mendengarkan ibadah kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Mari Engkau pimpin Tuhan Yesus ibadah kami dari awal hingga pada sampai akhirnya. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami, boleh menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu, meskipun kita di rumah, kita tetap harus mempunyai sukacita besar dari Tuhan ibu-ibu sekalian ya. Meskipun kita terbatas di dalam ibadah kita melalui acara streaming live, tapi ibu-ibu jangan lupa semangat kita harus tetap kita pacu ibu-ibu sekalian. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore ini. Kita akan angkat pujian kita, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Pandemi ini masih belum berlalu, masih banyak korban yang berjatuhan kalau pada saat ini ibu-ibu sekalian. Tapi kami yakin bahwa kita juga harus yakin ibu-ibu sekalian, bahwa kita akan memperoleh indungan yang indah dari Tuhan, karena Tuhan itu baik untuk kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya ibu-ibu sekalian ya. Kita akan sambung lagi pujian kita, nama yang Dia berikan. Jangan
Engkau kami nyertai di dalam kehidupan kita Ibu sekalian. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Ibu-ibu. Kita membuka pintu hati kita lebar-lebar. Biar firman Tuhan boleh masuk di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian firman berita bagi kami. Surga. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap puji dan syukur pada Engkau Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berpujian kami boleh naik dalam hadirat-Mu, dan boleh juga Tuhan pujian kami boleh dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang ada di dalam kehidupan kami pada sore ini. Kami yakin bahwa Engkau ada, bahwa Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, berfirmanlah Engkau untuk kami Tuhan, karena kami benar-benar haus akan firman-Mu, karena juga kami haus akan tuntunan dari Engkau Tuhan. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang boleh dapat menguatkan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami.
Mari Tuhan, Engkau akan pakai sebentar hamba-Mu yang akan bawa firman. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, biar firman-Mu dapat memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Kami akan sambut firman-Mu, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Komunitas yang saya kasihi, puji Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini di dalam ibadah wanita GPDI Sahabat Allah. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala dan staf Gembala, khususnya Ibu Dana yang mengatur jadwal untuk pelayanan ibadah wanita. Juga kepada seluruh pengurus wanita yang saya kasihi, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan-bulan yang lalu, komunitas sudah belajar mengenai teguh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pada hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan mengenai teguh dalam kehendak Allah. Ayat yang diberikan kepada saya yaitu dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 dan 48 saya bacakan bagi komunitas yang ada. Lukas 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25 juga kita baca sekalian. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan, saya percaya komunitas yang ada adalah komunitas yang sungguh mengenal ya setiap apa yang kita sudah terima selama ini ya, firman Tuhan ya yang membawa kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Kita digambarkan seperti orang yang sedang membangun rumah. Secara rohani, kita juga sedang membangun iman percaya kita. Tuhan tidak mau kita hanya cukup menjadi orang percaya saja, orang beriman saja. Tetapi seperti yang kita baca dalam firman Tuhan, bahwa dikatakan kepada orang yang mau melakukan firman, itu diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah. Ya, tidak sekedar berkata mau mendirikan rumah, tetapi dikatakan orang itu menggali dalam-dalam. Ada yang dikerjakan. Karena firman Tuhan juga mau kita bertindak. Ada usaha yang harus kita lakukan untuk kita mau bertambah, bertumbuh dalam hal iman. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sebagai orang percaya, kita mau belajar semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita tidak cukup tahu firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukannya.
Dari mana kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Dari kebenaran firman Tuhan. Dengan kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita berusaha belajar lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita tambahkan hari-hari ini? Ya. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 2, ayat tersebut di mana kita membaca bahwa Paulus bertanya kepada murid-muridnya yang sudah percaya. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Komunitas yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan sekarang kita sedang dalam hari-hari di mana kita berdoa 10 hari untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Paulus bertanya kepada murid-muridnya, ketika kamu menjadi percaya, setelah percaya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Murid-murid katakan, kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Komunitas yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa komunitas yang ada adalah komunitas yang mengerti. Bahwa kita perlu pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ini juga adalah kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya. Kita ingat di dalam Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus katakan bahwa Yesus akan memberikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan Yesus berkata bahwa murid-murid harus tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ada yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa diam begitu saja, tetapi ada yang harus mereka lakukan. Mereka harus taat apa yang Yesus katakan. Tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu memenuhi kehidupan mereka. Dan kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah Yesus naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 11 sampai 14 saya baca bagi kaum wanita yang ada. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Komunitas yang saya kasih, kita perhatikan ketika menerima pesan apa yang Yesus minta kepada murid-murid, ya, murid-murid melakukan, mereka bertindak ya, sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ada berkat ketika kita mau bertindak atas dasar firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Murid-murid semuanya pergi ke kamar loteng di Yerusalem. Juga tidak ketinggalan dikatakan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus.
Kita ingat bahwa Maria, ibu Yesus, mengandung oleh Roh Kudus. Tuhan percayakan memakai rahimnya mengandung oleh Roh Kudus. Tetapi Maria masih perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebagai murid Tuhan Yesus, semua tidak terkecuali perlu yang namanya Roh Kudus. Tadi kita belajar bahwa Paulus juga mengingatkan kepada murid-murid perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yesus juga mengingatkan murid-murid perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama kita belajar tadi bahwa kita harus berusaha, menambahkan, meningkatkan iman percaya kita. Pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki. Kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 13. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Betapa pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk mengerti apa yang ada di dalam diri Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Hanya roh yang bisa kontak dengan roh. Oleh sebab itu komunitas yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan doa 10 hari. Untuk kita minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Seperti murid-murid, seperti juga Maria yang melahirkan Yesus perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Untuk semakin terus teguh dalam kehendak Allah. Tidak cukup dia melakukan kehendak Allah, dia melahirkan Yesus. Tapi ada banyak kehendak Allah yang harus terus dia lakukan untuk dia mencapai kesempurnaan. Untuk dia meningkatkan iman percayanya. Untuk menjadi orang pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Komunitas yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Yesus berpesan, tunggu ya di loteng Yerusalem, berdoa, tekun berdoa, minta. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Komunitas yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Saya baca Lukas 11 ayat 9 dan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Komunitas yang saya kasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan kepada kita. Yesus berkata minta. Kalau kita perlu Roh Kudus, kita minta kepadanya. Kita cari. Kita berusaha, kita datang dalam persekutuan doa. Kita sama-sama bersekutu dalam doa, bersatu hati di dalam doa. Terima janji Tuhan. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid di kamar loteng Yerusalem.
Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Janji Allah sudah diberikan kepadanya. Untuk setiap pribadi kita, mari kita mau alami Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengerti apa kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, Dia tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, adalah lebih baik bila aku pergi kepada Bapa. Kalau aku pergi kepada Bapa, maka aku akan berikan Roh Kudus, janji Bapa itu. Yang kedua, yaitu kita berdoa, minta kepada Tuhan. Seperti tadi kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 47. Seseorang yang sedang membangun rumah, dia harus menggali dalam-dalam. Ya, ada usaha yang harus dikerjakan. Dan dia harus meletakkan dasar di atas batu. Sebuah bangunan untuk kuat, dia harus punya dasar yang kuat. Bangunan yang kuat, dia ditentukan oleh dasar yang kuat. Kita juga meletakkan dasar bangunan rohani kita di atas satu pribadi, yaitu Yesus. Dia adalah dasar, ya, di mana kita membangun iman kita. 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, seperti mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu adalah Kristus. Seperti bangsa Israel, mereka kuat berjalan selama 40 tahun di padang gurun karena ada batu karang yang mengikuti mereka dalam perjalanan mereka. Mereka menerima air, mereka disegarkan oleh air yang keluar dari batu karang itu. Demikian juga hidup kita. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan disegarkan setiap hari. Sekarang kita hidup di masa yang sulit. Masih ada virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Kita semua menjalani masa pandemi yang mungkin tidak enak bagi kita. Ibadah terbatas. Untuk kumpul terbatas. Semua serba terbatas. Rasanya kita sudah mungkin sumpek. Rasanya sepertinya lemah. Tapi kalau ada Roh Kudus, Dia seperti batu karang. Yesus itu batu karang yang akan terus menyegarkan kita lewat kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus yang manis itu, yang akan terus membaharui iman percaya kita untuk terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat yang sangat indah di ayat 39 katakan bahwa yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Setelah kita percaya, maka Tuhan katakan Dia akan menambahkannya dengan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Datang kepada Yesus. Yesus katakan barang siapa haus, baik yang datang kepada. Apakah situasi dunia saat ini membuat kita merasa mungkin hampa, merasa kering, merasa tidak ada harapan? Inilah saatnya
kesempatan yang indah. Anak-anak Tuhan masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk disegarkan oleh Roh Kudus. Mungkin kaum wanita yang ada sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi mungkin itu sudah lama sekali. Mari kita ambil waktu hari-hari ini dibaharui kembali, disegarkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain di sini bicara tentang Roh Kudus. Pribadi yang berbeda, tapi kualitas kealahan yang sama. Karena dia pribadi Allah itu sendiri, yang tidak terpisahkan. Itu datang dalam kehidupan kita. Sehingga 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita. Dalam bahasa asli diberikan kepada kita untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, untuk membela kita. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, dia memberikan kita kekuatan. Ketika kita susah, dia memberi kita penghiburan. Ketika kita tidak mampu lagi menghadapi tantangan-tantangan hidup, dia memberikan semangat yang baru. Sehingga Roh Kudus itu digambarkan seperti burung nasar yang mempunyai 2 sayap, yang mampu terbang tinggi. Ketika Raja Wali atau burung nasar ini dalam kelemahan, maka dia akan naik ke atas bukit batu. Disitulah dia akan mendapat pemulihan. Disitulah burung Raja Wali ini akan dapat kesembuhan. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan melakukan pemulihan-pemulihan dalam hidup kita. Dia akan memberikan kesembuhan kepada kita. Dia akan membaharui kekuatan kita. Dia akan memberikan semangat yang baru kepada kita. Untuk kita kembali semangat lagi berdoa. Semangat lagi baca firman Tuhan. Semangat lagi ibadah walaupun terbatas mungkin. Tapi Roh Kudus itulah yang akan terus membangkitkan kita kembali. Kasih mula-mula, cinta mula-mula kita kepada Tuhan akan dibangkitkan kembali. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan menyertai kita. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Dalam Markus 16 ayat 19 dan 20 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, janji Tuhan kepada orang-orang percaya bahwa dia akan menyertai kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan meneguhkan firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Kalau dia memberikan janji penyertaan, dia akan menyertai kita. Kalau dia memberikan janji kesembuhan, dia akan sembuhkan kita. Kalau dia menjanjikan pemulihan, ada pemulihan yang akan terjadi dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Yang mungkin hari-hari ini mengalami penurunan, kemerosotan apapun. Minta Roh Kudus itu
ya, terus membaharui. Izinkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan dia bekerja memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena dia adalah pribadi Allah yang akan melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Dia akan lakukan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Karena Roh itu akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada tanda-tanda atau ada mujizat. Ada kuasa Allah yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan bahwa dia naik ke sorga, dia tidak menghilang begitu saja. Tapi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa untuk saya dan saudara. Dia menjadi pembela, dia menjadi pengantara saya dan saudara kepada Allah. Betapa indahnya kita di dalam Tuhan. Karena dia hidup selama-lamanya. Dia terus ada selama-lamanya. Walaupun dia secara fisik dia bersama dengan Allah Bapa. Tapi lewat pribadi Roh Kudus akan terus bersama dengan kita. Kemanapun kita berada, ada Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kita. Kita belajar kembali yang ketiga. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memberi kemenangan kepada kita. Dalam Mazmur 20. Dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Luar biasa. Ketika Roh Kudus atas kehidupan kita, dikatakan tangan kanan Allah itu ada di atas kita. Dia beri kuasa, dia memberi otoritas, dia memberi kemenangan kepada kita yang diurapinya. Dan dia menjawabnya dari sorganya yang kudus. Apa yang menjadi keperluan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Percayalah bahwa Tuhan atas kehidupan kita. Seperti Mazmur 89 ayat 21 dan 22. Mazmur 89 ayat 21 dan 22. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Ketika Daud diurapi oleh Tuhan, dikatakan bahwa tangan Tuhan atas kehidupan Daud. Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Daud. Ketika dia pergi berperang, dia pergi berjuang, maka Tuhan berjanji ada kemenangan-kemenangan atas musuh-musuhnya. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus, penolong itu yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau seseorang membangun rumahnya di atas batu, maka dikatakan walaupun ada hujan datang, ada banjir datang, ada angin yang melanda, maka rumah itu tidak rubuh. Ada kelepasan. Ada kemenangan, tetap bertahan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dibangun di atas batu karang Yesus Kristus. Ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga diperhadapkan pada ujian iman kita. Berkat itu juga bisa menjadi ujian dalam kehidupan kita. Pengajaran-pengajaran sesat yang datang yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Masalah-masalah yang datang dari kiri kanan itu juga bisa melanda kehidupan kita, bisa menggoyahkan kehidupan kita. Tapi jadilah orang percaya yang mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, yang mendirikan bangunan rohani itu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Maka orang itu akan terus teguh di dalam kehendak Tuhan. Teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya, kita lihat bahwa Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi. Hari-hari ini kesempatan untuk kita berikan diri dipakai oleh Tuhan bersaksi tentang Yesus. Kepada keluarga kita yang belum percaya.
Kita sering beribadah di rumah online. Kita juga mau mengajak keluarga kita yang belum percaya supaya mereka mau percaya kepada Yesus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian untuk kita menyampaikan berita firman Tuhan. Kabar baik, berita tentang Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Kepada murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya pada kaum wanita yang ada. Mungkin ada suami, anak-anak yang belum percaya. Minta Roh Kudus berikan keberanian untuk bersaksi. Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita mau andalkan Roh Kudus untuk kita terus teguh di dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kaum wanita yang ada. Mari sama-sama kita tundukkan diri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berkesempatan pada hari ini, di mana kami bisa kembali mendengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan memberikan kami terus kekuatan, untuk kami terus teguh dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mau dibaharui lagi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sumber kekuatan. Memberikan kami Tuhan karunia-karunia rohani. Kami mau semakin bertambah di dalam iman percaya kami. Kami mau semakin dikuatkan. Kami mau dibaharui kembali iman kami Tuhan. Semangat kami dalam kami beribadah. Dalam kami berdoa. Dalam kami membaca firman Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan kami yakin dan percaya janji-Mu ada kemenangan-kemenangan yang Engkau mau berikan dalam kehidupan kami. Kami bukanlah orang-orang yang kalah, tapi kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan firman-Mu berkata kami lebih daripada pemenang. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk kaum wanita GPDI, sahabat Allah yang ada. Khususnya lansia-lansia di masa tua mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan. Pakai mereka jadi berkat di tengah-tengah keluarga, bagi anak cucu mantu mereka. Juga bagi para janda-janda. Engkau yang menjadi suami bagi mereka. Yang mencukupkan keperluan mereka. Yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Juga bagi kaum wanita yang ada, yang saat ini menghadapi banyak pergumulan-pergumulan. Di masa pandemi mungkin ada yang sakit, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Mungkin ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin ada masalah-masalah rumah tangga, keluarga, masalah keuangan. Tuhan tolong. Juga mungkin ada dalam masalah menghadapi anak-anak. Tuhan juga tolong. Apa yang mereka perlukan hari-hari ini Tuhan. Yang perlu pekerjaan Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan. Usaha yang mungkin mengalami kemerosotan, penurunan. Engkau juga pulihkan segala sesuatu Tuhan. Berkatilah kaum wanita yang ada. Mereka sudah dengarkan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati mereka semua. Sehingga mereka terus bertumbuh dan mengalami kesempurnaan di dalam Engkau. Engkau Yesus yang mati dan bangkit. Naik ke sorga. Engkau memberikan Roh Kudus. Penolong itu dalam setiap kehidupan
kami. Sehingga kami tidak sendiri di tengah-tengah dunia ini. Tapi ada Engkau Yesus. Lewat pribadi Roh Kudus menolong setiap kami yang ada. Supaya kami terus kuat. Kami terus teguh di dalam melakukan kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh iya Ibu-Ibu, ini ada yang ketinggalan nih, kelupaan nih. Ada pengumuman Ibu-Ibu untuk kita sekalian untuk bulan depan. Kembali kita akan beribadah pada pelot kita. Jangan lupa Ibu-Ibu, nanti pengumumannya akan dibagikan melalui WhatsApp. Demikian pengumuman yang kami sampaikan pada Ibu-Ibu sekalian. Oke Ibu-Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh memberikan berkat di dalam kehidupan kita Ibu-Ibu sekalian. Kita akan akhiri kebaktian kita pada sore ini. Dan kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada sore hari ini, di mana kaum wanita mengadakan ibadah. Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan. Kami boleh dengar firman Allah. Karena firman Allah memberi petunjuk kepada kami, apa yang kami harus buat, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin, bukan saja soal badani diberkati, tapi juga soal rohani. Bukan saja rohani, tapi juga berkat badani disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan lain. Marilah tumpahkan tangan Tuhan dan berkatilah kami. Kami percaya tangan Tuhan membawakan berkat, berkat badani dan berkat rohani. Biar Engkau menyertai kepada kami. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berpisah, kita pulang masing-masing, kita dengan diberkati, kita pulang membawa berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Anaknya yang tunggal itulah Yesus, dan persekutuan di dalam Roh yang Kudus. Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan, dan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.